Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Ismaili, perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang analisis PT Paragon Divisi MT Research and Development. Berikut merupakan rekan-rekan saya. Sebelum kita masuk ke divisi MT Research and Development pada PT Paragon, kita akan membahas apa itu PT Paragon sebelumnya. PT Paragon adalah perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia yang didirikan oleh Nurhayati Subakat pada tahun 1985. Nama awal PT ini adalah PT Pusaka Tradisi Ibu yang kemudian diubah menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Perusahaan ini terkenal dengan merek-merek produk kecantikan mereka, yaitu seperti Wardah, Makeover, dan Emina, dan masih banyak lainnya. Paragon juga memiliki program CSR yang fokus pada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan juga lingkungan. Berikut merupakan visi dan misi dari PT Paragon. Lalu kita masuk kepada divisi MT Research and Development. Divisi MT Research and Development ini adalah bagian dari program manajemen trainee yang dirancang untuk membentuk calon pemimpin masa depan di bidang riset dan pengembangan produk kosmetik. Program ini memberikan pelatihan intensif dan pengalaman langsung dalam mengembangkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan tren industri kecantikan. Jadi, divisi ini adalah divisi yang menyiapkan untuk para calon pemimpin di bidang riset dan pengembangan produk kosmetik pada PT Paragon. Berikut merupakan tanggung jawab utama di divisi MT Research and Development ini. Lalu kita masuk pada standarisasi dan perbandingan realita divisi R&D dalam berbagai aspek. Baik, di sini ada standarisasi yang sudah kami buat dan juga ada realitanya di PT Paragon pada divisi MT R&D. Untuk standarisasi yang pertama yaitu pada aspek SDM, sumber daya manusia. Yang pertama adalah wajib mengikuti pelatihan internal setidaknya 2 kali dalam setahun. Contohnya pelatihan tentang cosmetic science atau project management. Yang kedua, kinerja MT R&D dinilai dari pencapaian target proyek, kemampuan berinovasi, dan kepatuhan terhadap aturan kerja yang berlaku. Yang ketiga, selalu menjaga budaya kerja yang penuh kolaborasi, kreatif dan berinovasi dan cepat beradaptasi dengan perubahan. Pada realitanya, Paragon sudah menerapkan semua standarisasi yang kami berikan. Jadi tidak ada nilai gap yang ada pada aspek SDM ini. Untuk bobotnya kami berikan nilai 0,3. Nomor 2, pada aspek transformasi teknologi. Untuk standarisasi yang pertama, semua data harus disimpan di server internal atau cloud dengan sistem backup rutin dan perlindungan data sesuai dengan standar keamanan. Untuk standarisasi yang pertama ini, Paragon sudah memperoleh sertifikasi untuk perlindungan data sesuai dengan standar keamanan. Lalu standarisasi yang kedua, teknologi baru seperti alat formulasi berbasis AI atau mesin uji otomatis harus dievaluasi minimal sekali dalam setahun. Tidak ditemukan informasi publik mengenai evaluasi rutin terhadap teknologi baru seperti alat komunikasi berbasis AI atau mesin uji otomatis di PT Paragon. Tetapi Paragon sudah menerapkan AI untuk alat formulasi mereka. Hanya saja tidak ditemukan untuk evaluasi alat-alat mereka. Lalu standarisasi yang ketiga, semua pekerjaan mulai dari manajemen proyek, database R&D, hingga catatan hasil pengujian harus dikelola dengan sistem yang terintegrasi. Paragon sudah membangun infrastruktur data untuk menangani dan memproses data yang luas dan kompleks, sehingga ini sudah diterapkan oleh Paragon. Untuk nilainya, kami berikan 1 dan bobotnya 0,3. Jadi, Paragon memperoleh bobot 0,3 pada aspek teknologi informasi. Pada aspek yang ketiga adalah aspek pendidikan. Yang pertama, untuk standarisasinya, MT R&D harus berasal dari jurusan yang sesuai di bidang riset seperti farmasi, kimia, atau bioteknologi, dan bersertifikat. Untuk nilai yang kedua, memiliki 1-2 tahun pengalaman kerja di bidang yang relevan.
Lalu nilai yang ketiga, fresh graduate dipersilahkan untuk melamar. Pada realitanya, terdapat sekitar 25-35% pekerja di bidang MT-RND yang merupakan lulusan farmasi, teknik kimia, dan kimia bersertifikat yang sudah sesuai dengan standarisasi. Dan tidak hanya lulusan sarjana, fresh graduate pun juga sudah banyak yang bekerja di PT Paragon melalui MT dan program Paragon Leader Development Program. Program-program ini dirancang untuk mengembangkan potensi fresh graduate agar dapat berkontribusi secara optimal dalam perusahaan, sehingga tidak ditemukan gap pada standarisasi yang nomor 3 pada aspek pendidikan ini. Lalu aspek yang nomor 4 yaitu adalah proses kerja divisi. Yang pertama, melakukan survei dan analisis tren konsumen setiap 3 bulan. Yang kedua, menyusun laporan yang merangkum ide-ide produk baru diprioritaskan berdasarkan hasil riset pasar. Yang ketiga, memilih bahan baku berkualitas dan tren. Yang keempat, membuat prototipe dan melakukan uji stabilitas minimal 3 bulan. Yang keempat, menyempurnakan formula produk berdasarkan hasil uji dan feedback yang diterima. Yang kelima, melakukan uji efektivitas, keamanan, dan iritasi. Yang keenam, menyusun laporan pengujian lengkap. Untuk realitanya, terdapat tim Consumer Market Insight yang rutin memantau tren dan perilaku konsumen. Lalu yang kedua, menurut website Karir Paragon, standarisasi yang nomor 2 ini sudah diterapkan pada divisi MT R&D melalui riset yang berkelanjutan. Paragon juga selalu menerapkan bahan baku yang berkualitas tinggi dan selalu uji lab dan selalu berinovasi. Uji stabilitas prototipe mungkin sudah dilakukan, namun bisa jadi Paragon menggunakan metode uji coba dengan rentang 2-4 minggu sebagai pengganti uji coba 3 bulan. Produk-produk selalu dikembangkan dan disempurnakan dari feedback riset pasar, dan Paragon selalu melakukan uji keamanan dan efektivitas karena uji keamanan dan efektivitas disebutkan sebagai bagian penting dalam pengembangan produk. Untuk nilainya kami memberikan nilai 1, bobotnya 0,2 dan gapnya ada 0,2. Sehingga total dari bobotnya adalah 1 dan gapnya adalah 0,5. Baik, kita masuk ke dalam strategi mengatasi gap. Area gap yang pertama adalah SDM. Tidak ada masalah utama pada aspek SDM. Untuk strategi perbaikannya, kami memberikan untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan bagi para karyawan untuk melalui program-program inovasi dari PT Paragon untuk memperkembangkan kualitas kerja dan karyawan selalu dilibatkan rekan kerja dalam penilaian kerja berbasis kolaborasi. Lalu untuk area gap transformasi teknologi, masalah utamanya adalah teknologi berbasis AI dan sistem integrasi belum dioptimalkan. Strategi perbaikannya yang pertama adalah melakukan audit fasilitas laboratorium, yang kedua melakukan pelatihan teknis rutin tentang sistem AI dan tools digital. Yang ketiga, investasi terhadap bertahap untuk alat berstandar industri. Area gap yang selanjutnya adalah pendidikan. Tidak ditemukan masalah utama pada area gap yang ini. Untuk strategi perbaikannya yang pertama yaitu adalah konsistensi rekrutmen sesuai kualifikasi dengan memastikan hanya kandidat dari bidang sesuai yang diprioritaskan untuk posisi MT R&D. Memberikan pelatihan dasar intensif dalam kimia dan formulasi kosmetik sebelum penempatan. Lalu area gap yang terakhir adalah proses kerja divisi. Masalah utamanya adalah inkonsistensi penerapan proses kerja sesuai SOP. Strategi perbaikannya adalah yang pertama, pembuatan SOP rinci dan dashboard monitoring untuk memantau siklus pengembangan produk dan memastikan pelaksanaan tugas tepat waktu. Yang kedua, internal audit proses R&D setiap 3 bulan untuk memastikan semua proses telah sesuai dengan standar. Yang ketiga, automasi pelaporan dan dokumentasi dengan menggunakan tools digital untuk mengisi, menyimpan, dan mengarsip laporan hasil uji, feedback, dan stabilitas produk. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan dan juga saran. Kesimpulannya adalah dari hasil analisis standarisasi di PT Paragon dapat disimpulkan bahwa standarisasi yang ada
itu sudah terrealisasi dan hampir memenuhi dari semua standar yang kami buat untuk PT Paragon. Seperti pengadaan pelatihan internal, inovasi produk yang berkelanjutan, penggunaan bahan baku yang berkualitas, serta struktur kerja yang telah terintegrasi. Lalu saran ini adalah meskipun standar yang ada di PT Paragon sudah sangat mendukung visi yang ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan seperti terus melakukan inovasi dan investasi agar produk yang ditawarkan melebihi kualitas industri. Selalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, serta penerimaan feedback langsung dari pelanggan agar inovasi yang ditawarkan lebih tepat sasaran, serta memberikan dampak yang nyata. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.